Shalom AFC Cimahi, kembali kita pagi ini akan sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan roh, tubuh dan jiwa kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu buat hari yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh memuji Engkau, meninggikan Engkau, menari bersukacita dalam hadirat-Mu. Meskipun hari ini kami belum bisa bertemu secara fisik Tuhan satu dengan yang lain. Tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau ada di tempat setiap kami dan Engkau akan melawat setiap umat-Mu. Itulah sebabnya Tuhan kami akan memuji, meninggikan Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa kami. Yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan. Amin. Pagi ini kita akan menari buat Tuhan. Kita akan sama-sama berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia layak kita tinggikan, Dia layak kita agungkan. Dan saya percaya bahwa hari ini Dia ada di rumah setiap kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdiri di tempat kita masing-masing dan kita akan nari buat Tuhan. Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Siapakah Allah yang seperti Engkau Tuhan? Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Gunung tunduk mendengar suara-Mu. Gunung tunduk mendengar suara-Mu. Samudra bergelora. Segala bangsa sujud di kaki-Mu. Semua lidah amin. Mari bernyanyi. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Biarlah setiap umat-Mu hari ini menari dan memuji Engkau Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Dahsyat perbuatan-Mu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang semua musuh ada di bawah kaki-Mu Tuhan. Di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Pujian bagimu Tuhan. Haleluya, Engkau layak dipuji. Benar Tuhan, siapakah Allah yang seperti Engkau? Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang layak menerima pujian dan pengagungan. Dan biarlah selama-lamanya kami akan memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan.
Kami berikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencanamu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya telah ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Kau Allah yang sanggup lakukan yang tak kupikirkan. Biarlah ku berserah, jadilah terang jalanku, bawaku di dalam-Mu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya telah ku
segenap hati katakan, ya Yesusku pujaanku. Ya Yesusku, Engkau pujaan kami Tuhan. Pujaan. Yes, Lord. Ya Yesusku, Pujaanku. ya Yesus, Ya Yesusku. Pujaanku. segenap hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Segenap menyembah-Mu. Firman-Mu berkata Tuhan, bahwa barang siapa yang mau bermegah, hendaklah ia bermegah karena mengenal Engkau Allah yang hidup. Dan hari ini kami bermegah di dalam nama-Mu Tuhan. Yes Lord. Kami datang sujud di kaki-Mu Tuhan. Ku datang sujud di kaki-Mu. Tempat yang paling indah Tuhan. Terlebih indah ku berada
nama yang memberi kemenangan. Amin. Nama yang memberi pengharapan. Imanku teguh bersamamu. Engkaulah Bapa dan Allahku. Yes, Lord. Yes, Lord. Benar Tuhan, nama yang memberi kemenangan, nama yang memberi pengharapan. Iman kami teguh di dalam Engkau Tuhan, sebab Engkau Bapa dan Allah kami. Bapa, kami mau mendengar suara-Mu, kami mau mendengar isi hati-Mu. Engkau yang berbicara kepada setiap kami umat-Mu Tuhan, karena firman-Mu membuat kami teguh. Firman-Mu memberikan pengharapan yang baru kepada setiap kami. Kami mau tundukkan roh, tubuh, dan jiwa kami. Dan kami mau mendengar yang terbaik dari surga. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, kembali kita bertemu di online service. Saya berharap kita terus berdoa saudara, sekalipun ini melalui online service, tapi kuasa Tuhan tetap nyata, Tuhan tetap bekerja di dalam setiap kebaktian kita, dalam pujian penyembahan, juga khususnya dalam saat kita mendengarkan benar firman Tuhan. Kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kali ini saudara. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang doa. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan tentang doa ini saudara? Doa ini kan sesungguhnya merupakan secara umum ya, orang mendefinisikan bahwa doa itu adalah komunikasi dua arah antara kita, umatnya, umat Tuhan dengan Tuhan, yang di dalamnya jelas kalau berbicara tentang komunikasi ada menyampaikan, ada juga mendengarkan. Nah saudara, kalau melihat dari definisi ini sesungguhnya tidaklah sulit untuk berdoa itu, karena seperti kita pada saat berkomunikasi dengan sesama kita, dengan orang lain, itulah juga seperti itulah doa itu. Ya, seperti kita berbicara kepada seorang dengan yang lainnya, kita berdoa atau berbicara kepada Tuhan. Tapi sekalipun mudah saudara,
sulit untuk kita itu melakukannya. Artiannya sulit ini saudara, dalam artian bukan sulit untuk lipat tangan, berdoa, menaikkan kata-katanya. Tapi kita mengalami kesulitan untuk meluangkan waktu untuk berdoa. Kita mengalami kesulitan untuk menantikan jawaban. Bahkan di dalam kesabaran kita menantikan jawaban Tuhan yang mungkin sangat lama, akhirnya kita mungkin berhenti untuk berdoa itu saudara. Nah hal-hal seperti ini saudara yang membuat saudara kita perlu memahami apa itu doa. Nah saya ingin mengajak kita semua membaca firman Tuhan dari Lukas 11. Firman Tuhan dari Lukas 11 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua. Saudara boleh menyimak di Alkitab masing-masing di rumah saudara. Saudara mendengarkan, saudara juga ikut memperhatikan, mendengarkan. Saudara bisa menangkap firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Lukas 11 ayatnya yang ke-5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkan kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikannya kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, tadi saya sampaikan saudara, berbicara tentang doa suatu hal yang mudah tapi ternyata sulit untuk dilakukan. Karena kita mungkin mengalami kesulitan untuk meluangkan waktu. Kita tidak merasa bahwa pentingnya itu doa, atau kita berdoa terus lama tidak dijawab oleh Tuhan, akhirnya kita berhenti. Nah tidak seperti demikian kalau kita melihat Tuhan menyampaikan perumpamaan ini saudara, tentang doa ini. Saudara, doa itu saudara ada, kalau kita melihat saudara, doa itu ada seperti hukumnya, ada hukumnya. Nah di mana berdoa itu, kata Alkitab sendiri mengatakan bahwa kita harus meminta. Seperti tadi disampaikan di ayatnya yang ke-9. Lalu ada ayat lain mengatakan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya, kita melihat. Ya, terus juga di 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan bahwa kita memiliki keberanian untuk berdoa, untuk percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita, doanya yang sesuai dan kehendak Tuhan. Lalu di Markus 11 juga dikatakan begini, bahwa kita harus percaya pada saat kita berdoa, bahwa kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Maka ketika kita selesai berdoa, kita percaya bahwa setelah selesai berdoa kita menerimanya, sekalipun waktu itu belum ada, maka hal itu dikatakan akan diberikannya kepada pendoa itu atau kepada kita. Nah jadi saudara, ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita berdoa. Tidak bisa kita sembarangan berdoa, kita harus juga memiliki ketekunan. Tapi ada hal lain saudara, kalau kita melihat dari saudara perumpamaan di Lukas 11 ayat 5 ini, diumpamakan hubungannya itu seperti seorang sahabat. Dikatakan karena ada satu orang sahabat datang dari luar kota akan menginap di rumahnya, dan yang pemilik rumah itu pergi ke tetangganya yang yaitu juga sahabatnya. Dia mengetuk pintu pada tengah malam, minta 3 roti supaya dia bisa menyediakan kepada temannya yang baru datang dari luar kota yang akan menginap di rumahnya.
Jadi kita melihat ini saudara, Tuhan Yesus mengumpamakan doa ini seperti hubungannya seperti seorang sahabat. Nah, saya ingin mengajak kita semua saudara, kita berdoa kepada Tuhan sebagai seorang sahabat. Sekalipun dalam perumpamaan ini saudara kita melihat, ini Lukas 11, ini ayat yang pertama itu, waktu itu murid-muridnya bertanya, meminta kepada Tuhan, Tuhan ajarkanlah kami berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan selanjutnya, di sini Tuhan Yesus sedang mengumpamakan dalam doa itu, kita umatnya itu adalah anaknya, minta kepada Bapa di sorga. Hubungannya seorang anak kepada Bapa minta. Lalu dalam perumpamaannya diumpamakan seorang sahabat minta kepada sahabatnya. Jadi kita melihat saudara, ada hubungan dulu yang terjalin sebelum orang itu berdoa. Karena Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa ada hubungan antara Bapa dan anak, ada hubungan seorang sahabat kepada sahabatnya pada saat berdoa. Nah saudara, jadi kalau kita melihat hari ini menarik saudara tentang berdoa ini. Menarik. Karena ayat-ayat tentang doa itu begitu banyak. Ayat-ayat tentang doa itu begitu banyak yang mengajarkan kepada umat ya Tuhan Yesus mengatakan berserulah kepadaku. Perhatikan, Tuhan sudah meminta kepada umatnya itu untuk berseru. Kalau ada hal-hal yang dibutuhkan, berserulah kepada Tuhan. Kalau misalnya kita memerlukan, Tuhan mengatakan carilah. Mintalah, carilah dan ketuklah. Mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan menemukan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi perumpamaan-perumpamaan tentang doa atau pengajaran-pengajaran atau perintah himbauan dari Tuhan untuk kita berdoa itu begitu banyak ayat-ayatnya saudara. Jadi sebetulnya saudara kita tidak perlu ragu untuk meminta. Kalaupun saudara kita mungkin belum dijawab, kita tidak perlu ragu karena ada beberapa perumpamaan lain mengisyaratkan, mengumpamakan tentang doa yang tidak langsung dijawab. Ada doa yang membutuhkan waktu. Nah saudara, kalau demikian saudara, pendoa atau berdoa itu pada waktu berdoa itu saudara harus dulu ada hubungannya sebagai sahabat atau sebagai anak. Nah untuk menjadi anak saudara jelas kita harus lahir baru dulu. Kita harus percaya dulu kepada Tuhan. Kita harus menerima dia Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru ada hubungan seorang anak dan seorang bapa. Yohanes 1 ayat 12. Kepada mereka yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan demikian. Baru selanjutnya 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan bahwa inilah keberanian kita untuk meminta kepada Bapa yang pasti menjawab doa kita kalau doa kita itu sesuai dengan kehendaknya. Nah saudara, jadi ada karakter dulu dari orang-orang yang berdoa itu. Ngomongin tentang seorang sahabat saudara, Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya di sini ngomongin tentang ketaatan. Berbicara tentang berdoa, kita harus menjadi orang-orang yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa demikian saudara? Kalau kita melihat lagi di ayat selanjutnya di 1 Yohanes 5 ayat 14, bahwa doa yang dijawab itu adalah doa yang sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya saudara, di Yakobus 4 saudara, ayatnya yang kita lihat di Yakobus 4, ayatnya yang kedua B, Yakobus 4 ayat yang kedua B dikatakan, saya akan bacakan di ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Nah ini, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Di sini kita melihat Tuhan minta supaya kita berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak
karena kamu salah berdoa. Jadi ternyata saudara, doa itu walaupun sangat mudah dilakukan, ya karena itu hanya komunikasi saja, tapi kita mengalami kesulitan untuk melakukannya. Mudah tapi tidak mudah. Tidak mudah dalam artian mudah karena memang hanya ngomong saja. Tidak mudah karena memang kita tidak meluangkan waktu untuk berdoa. Atau kita berdoa juga tidak sabar, akhirnya kita berhenti berdoa. Nah kita lihat di sini di ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab nih kesalahannya yang selanjutnya adalah sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi saudara, kita sebagai pendoa harus memiliki karakter saudara yang tidak bersahabat dengan dunia. Sehingga keinginan-keinginan itu bukan keinginan daging. Tadi di Lukas 11 ini di ayat yang pertama, murid-murid minta diajarkan berdoa, lalu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, saudara. Kita lihat di sini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi saudara, dalam doa kita, Tuhan ingin kita minta itu untuk mempermuliakan Bapa di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan ingin yang kita minta dari Tuhan itu, saudara, terjadi di bumi seperti yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan surga, sehingga nama Tuhan dimuliakan. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan gini, ngomongin tentang hubungan sahabat. Jadi dari sahabat itu saudara, kalau berdoa itu harus menjadi seorang sahabat. Menjadi seorang sahabat itu harus mentaati firman Tuhan. Menjadi seorang sahabat itu harus bersahabat dengan Tuhan. Jangan menjadikan Tuhan musuh kita. Nah Tuhan akan menjadi musuh kita ketika kita mengingini keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia atau bersahabat dengan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ketika kita mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak ada di dalam kita. Menjadi berdoa itu harus menjadi seorang sahabat dulu. Makanya saya kasih tema itu adalah berdoa kepada Tuhan sebagai seorang sahabat. Jadi kalau kita ngomong sama Tuhan itu sebagai seorang sahabat. Nah seorang sahabat itu harus mengerti apa maunya Tuhan. Harus selaras dengan maunya Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan dengan apa yang kita doakan ketika Tuhan menjawab doa-doa kita. Lot, saudara, keponakannya Abraham. Ketika Lot, ya para penggembala-penggembalanya Lot bertengkar dengan para penggembala ternaknya Abraham. Akhirnya Lot mengatakan kepada pamannya Abraham bahwa kita harus berpisah nih. Kata Abraham, ya kamu lihat sekelilingmu, pilih mana yang kamu pilih. Nah Lot saudara memiliki mata atau memandang dengan cara dunia. Dia memandang Sodom yang Gomora itu yang begitu indah. Saudara saya nggak bisa bayangkan ya ketika Lot melihat satu kota yang begitu indah di pinggir sungai, saudara, subur hijau begitu luar biasa. Jelas yang diidamkannya itu adalah keinginan daging, yang diinginkannya itu adalah keinginan daging. Tapi ketika dia memasuki Sodom Gomora, saudara, kita tahu Sodom Gomora itu dosanya begitu luar biasa. Manusianya semua berdosa, melakukan hal-hal yang keji, yang tidak disukai Tuhan, yang sangat keji di mata Tuhan sehingga Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot, saudara, itu orang benar. Lot orang benar. Tapi dia tidak merasa risih dengan kondisi Gomora waktu itu.
Dia tidak segera keluar melihat perilaku karena dia salah memilih waktu itu. Karena dia melihat dengan cara mata atau dengan cara mata dunia. Karena ingin memenuhi keinginan dunia. Tuhan saudara di dalam doa-doa kita, Tuhan tidak ingin akibat doa-doa kita atau apa yang kita inginkan itu membuat kita menderita. Sekalipun mungkin kelihatannya bagus, indah, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita saudara dan saya. Di 2 Petrus 2 ayat 7 dikatakan bahwa tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. 2 Petrus 2 ayat 7. Orang benar ini, Lot ini terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Nah saudara, jadi dari sini kita melihat. Kita harus memiliki kualitas seorang sahabat dulu untuk kita berdoa untuk minta kepada Tuhan. Kita harus cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan saudara bukan berbicara tentang kita harus punya uang banyak atau tidak punya uang banyak. Tapi betul-betul kita yakinkan itu harus menjadi kehendak Tuhan. Nah saudara, kalau berbicara kita yakin tentang kehendak Tuhan. Ya Yohanes 15 dikatakan bahwa hubungan kita saudara dan saya, kamu akan menjadi sahabatku kalau kamu mentaati atau melakukan apa yang aku katakan. Yohanes 15 ini berbicara tentang hubungan Tuhan dengan orang percaya. Yesus sebagai pokok anggur, orang percaya sebagai carangnya yang melekat kepada pokok anggur. Setelah Tuhan Yesus mengatakan, mengumpamakan tentang hubungan dia dengan orang percaya sebagai pokok anggur dan carangnya, baru kemudian Tuhan mengatakan kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku katakan kepadamu. Di dalam Yakobus dikatakan Abraham karena percayanya disebut sebagai sahabat. Jadi kualitas seorang sahabat itu dia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Satu, ya betul kehendak Tuhan. Kedua, bahwa dia melakukan perkataannya atau firmannya. Seorang sahabat dia memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, kita melihat sini saudara, bahwa kita saudara dan saya jangan sampai kalau kita berdoa itu tidak dijawab. Kita harus mendapatkan jawaban doa itu. Tapi jelas, yang pertama jangan saudara kita bersahabat dengan dunia. Supaya keinginan-keinginan kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Di bumi seperti di sorga. Pada saat kita minta kepada Bapa di sorga. Kepada sahabat kita. Tadi perumpamannya demikian. Bahwa hubungan kita sebagai pendoa itu diumpamakan oleh Tuhan sebagai dalam hubungan sebagai seorang sahabat. Jadi kita melihat di sini saudara. Kita melihat kembali sini. Doa yang dijawab. Yang pertama tadi adalah harus dulu kita menjadi sahabat. Baru kita minta supaya doa kita dijawab. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah. Lukas 11 ayat yang ke-6. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku. Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkannya kepadanya. Kita melihat di sini ada kebutuhan. Kebutuhan siapakah? Kebutuhan orang itu atau kebutuhan sahabat si orang itu yang meminta itu kepada sahabat tetangganya itu? Kebutuhan sahabatnya yang sedang dalam perjalanan. Nah kita melihat saudara, hal pertama kita melihat bahwa di sini ada kebutuhan. Ada kebutuhan itu kita berseru kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan butuh apa? Nah kita saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai sahabatnya, tadi saya sudah katakan pasti mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Pasti tidak untuk kepuasan daging kita. Yakobus 4 tadi ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ayat yang kedua B-nya dikatakan kamu tidak menerima apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu tidak menerima, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima karena kamu salah berdoa. Karena yang kamu minta itu entah hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Makanya selanjutnya Yakobus menasihatin kamu jangan bersahabat dengan dunia. Bersahabatlah dengan Allah. Nah kalau kita sudah bersahabat dengan Tuhan,
kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam doa-doa kita. Mari kita tingkatkan kualitas kita dulu saudara sebelum kita berseru kepada Tuhan. Berdoa, doa yang dijawab sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku. Pertama kita melihat saudara bahwa ada kebutuhan. Yang dikatakan selanjutnya saudara di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-8. Daud itu dalam berdoa begini. Seandainya ada niat jahat, Allah tidak akan mendengar. Sebab Allah mencari rekan saudara. Seandainya ada niat jahat, Allah tidak mendengar. Saudara, kalau ada niat jahat di dalam doa kita, Allah itu tidak akan mendengar. Niat jahat yang gimana? Yang semua keinginannya itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita kembali lagi. Atau mungkin ada hal-hal yang ekstrim lainnya yang menghendaki keinginan orang, menghendaki supaya orang lain celaka, orang lain mengalami kerugian dan lain sebagainya. Jadi betul-betul kita harus berdoa itu dengan hati yang tulus. Berdoa dengan hati yang tulus. Jangan sampai ada niat jahat. Kenapa demikian? Karena Allah saudara mencari rekan kerja untuk supaya kita saudara dan saya menyatakan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi saudara, doa kita harus berusaha supaya doa kita tuh dijawab oleh Tuhan. Nah saudara, tadi saya katakan bahwa doa itu tidak cukup sekali. Karena mungkin belum dijawab. Tidak cukup 1 bulan karena mungkin belum dijawab. Tidak cukup mungkin 5 bulan karena belum dijawab. Berarti kita diharapkan untuk bertekun di dalam doa. Kita lihat di ayat yang ke-7 Lukas 11 dan ayat yang ke-8. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, kata Yesus di ayat yang ke-8. Sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya. Karena orang itu adalah sahabatnya. Perhatian, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya juga yang tidak tahu malu. Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Kita melihat saudara di sini. Pendoa ini atau sahabat ini saudara tidak tahu malu. Nah yang luar biasanya. Yang minta ini kepada tetangganya yang juga adalah sahabatnya. Kata sahabatnya si tetangga ini mengatakan bahwa orang ini tidak tahu malu. Di sini saudara, bukan saya mau mengatakan kita tidak perlu tahu malu, tapi di sini kita melihat harus ada ketekunan di dalam kita berdoa. Dan ada perbedaan yang luar biasa besar dan sangat mencolok sekali perumpamaan ini dalam hubungan seorang sahabat dengan sahabatnya dan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita memiliki sahabat yaitu Tuhan, itu bukan sahabat yang tertidur. Allah kita bukan Allah yang tidur. Dia tidak tidur begitu kita berdoa. Dia tidak merasa terganggu ketika kita tengah malam berseru-seru kepada Tuhan menjerit-jerit. Dia tidak terganggu. Dia mendengarkan doa kita. Berarti di sini kita melihat saudara, kalau doa kita tidak dijawab, kita harus bertekun, terus berseru-seru kepada Tuhan. Kita melihat ada perumpamaan atau kisah lagi saudara. Di Matius 15 ayat 23 sampai 28, kisah tentang seorang perempuan Kanaan. Matius 15 ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Oh ini kalau ini saya harus baca di awal supaya mengerti. Matius 15 ayat 23 di awalnya mengatakan begini saudara. Matius 15 maka datang ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan
dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawabnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remahnya yang jatuh dari meja tuannya. Maka kata Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu. Saudara, ketekunan ada hubungannya dengan iman. Ketekunan perempuan Kanaan ini membuat saudara, Tuhan mengatakan besar sekali imanmu. Jadi kita jangan berhenti berdoa kalau doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Terus berseru-seru, Tuhan itu bukan sahabat seperti sahabatnya yang tetangga dari seorang pria ini yang berseru-seru ingin menolong. Berseru-seru kepada meminta roti, 3 roti kepada tetangganya yang juga ada sahabatnya. Sahabatnya sedang tidur, nanti katanya tidak mau, nanti terganggu anak-anak saya. Tidak demikian Allah kita. Allah kita adalah Allah yang tidak tidur. Dia tidak terlelap, kata pemazmur mengatakan demikian. Allah kita Allah yang tidak merasa terganggu. Apakah jam 2 subuh kita berseru-seru kepada Tuhan. Dimanapun tempat kita berada, Tuhan tidak merasa terganggu dengan tempat di mana kita saudara dan saya berdoa. Ketekunan perempuan Kanaan ini membuat Tuhan mengatakan besar sekali imanmu. Maka selanjutnya, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Tuhan melihat ketekunan. Maka Tuhan mengatakan terjadilah seperti yang kau kehendaki. Sama perumpamaan ini seperti yang Lukas 18 ayat yang 1 ke ayat 8. Tentang seorang janda yang minta keadilan dari seorang hakim. Diumpamakan hubungan seorang janda dengan seorang hakim. Janda ini terus berteriak-teriak di depan rumah hakim. Hakim itu merasa terganggu. Selanjutnya Tuhan mengatakan Bapa di sorga itu mendengar. Tidak mungkin tidak mendengar. Selanjutnya di ayat yang ke-8 ngomongin tentang doa juga ada hubungannya dengan iman. Kalau anak manusia datang apakah adanya iman di bumi. Nah saudara, jadi ketekunan ini berbicara juga tentang iman kita. Keyakinan kita. Untuk terus berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan bisa saja menguji hati kita. Apakah dia tetap meminta kita. Kita tetap meminta kepada Tuhan. Apakah anakku ini akan tetap berseru-seru atau putus asa. Jadi kita melihat di sini saudara. Untuk kita berdoa supaya doanya yang dijawab itu saudara. Kita juga bukan sebagai seorang sahabat tapi juga kita harus memiliki ketekunan. Kadang ada hal-hal saudara yang menghalangi kita. Yang menjadi aturan mungkin di dalam doa. Yang menjadi aturan di dalam hal-hal yang menurut manusia itu memang katanya itu jangan begini, jangan begitu tentang caranya berdoa saudara. Tapi kalau Tuhan melihat ketekunan kita, Tuhan akan mengatakan besar sekali iman. Perempuan pendarahan yang 12 tahun, dia melabrak segala sanksi sosial. Dia tabrak walaupun dia harus menghadapi sanksi sosial. Kenapa? Karena dia orang yang dianggap najis. Dia berkumpul, dia masuk ke dalam kerumunan orang. Bayangkan, orang yang sedang dalam pendarahan tidak bisa bergaul. Itu udah hukum Taurat. Hukum Taurat mengatakan demikian. Tapi saudara, perempuan yang pendarahan 12 tahun ini karena dia ingin sembuh. Dia mengatakan dengan iman, asal ku jamah saja aku akan sembuh. Dan perempuan itu sembuh. Tapi kita melihat resiko
yang dia hadapi dari perempuan ini, kalau dia ketahuan, dia akan dihakimi. Karena dia harus bersembunyi, tidak bisa bergaul atau dia bercampur dengan orang banyak. Tidak masuk ke dalam, tidak boleh ada dalam kerumunan, itu sudah ada hukum yang mengatur itu. Nah saudara, jadi mari kita bertekun di dalam doa. Kalau Tuhan izinkan doa lama tidak jawab, karena Tuhan ingin melihat apakah kita punya iman atau tidak. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan. Apakah dia tetap ingin bergaul, ingin berseru kepadaku atau tidak. Di mata Tuhan demikian. Dan Tuhan ketika Tuhan melihat kita, saudara dan saya, bertekun terus dalam doa. Terus mungkin berdoa dengan hal yang sama yang belum dijawab. Tuhan melihat. Besar sekali imanmu anakku. Jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Saudara, kita melihat ada begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang membangun iman kita tentang doa. Yang mendidik, yang mengajarkan kita hari ini tentang bagaimana berdoa. Hal yang pertama saudara, miliki dulu hubungan sebagai seorang anak melalui kelahiran baru. Miliki dulu hubungan sebagai seorang sahabat di mana kita selalu melekat dengan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita saudara dan saya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin saudara. Baru kita minta doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak dijawab, bertekun terus. Bertekun terus. Bertekun terus. Jangan dihalangi oleh ruangan. Harus di mana tempat kita berdoa. Jangan dihalangi dengan waktu jam berapa. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidur. Tuhan tidak pernah terganggu dengan waktu di mana saudara berdoa. Dia mendengarkan. Dia penuh kasih. Dia terus ingin mendengar kita berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan. Hal yang terakhir saudara. Ngomongin tentang doa. Yakobus 5 ayat 16. Dikatakan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sebelum kita berdoa, saudara, dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, saudara, di Yakobus 15 ini berbicara tentang kalau ada orang yang sakit, hendaklah kamu meminta penatua, hendaklah kamu saling mengampuni. Harus beres dulu kita, benarkan dulu hidup kita. Minta ampun kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia pasti mengampuni setiap dosa kita. Sucikan, kuduskan aku Tuhan. Baru berseru kepada Tuhan. Selesaikan dulu masalah kita dengan orang lain. Baru kita berseru kepada Tuhan. Jangan ada akar kepahitan. Jangan ada hal-hal yang tidak beres di dalam hati kita. Kalau hal-hal yang tidak beres di dalam hati kita, itu membuat kita terhalang doa kita. Amin jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelum saya memimpin kita hari ini adalah perjamuan kudus pada minggu ini. Saudara, saya ingin mengajak kita berdoa. Mari kita minta kepada Tuhan, sucikan, kuduskan kita. Bapa di dalam surga, ini kami Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami Bapa. Kalau ada di dalam hati kami Bapa, yang membenci seseorang, kami mau menyelesaikannya Tuhan. Kami mau melepaskan berkat buat orang-orang yang telah mengkhianati kami, yang telah mengecewakan kami. Kami akan minta maaf kepada mereka yang telah merasa disakiti oleh hati kami, oleh kami Bapa. Dan kami juga Tuhan ada hal-hal yang menyakiti hati Engkau. Kuduskan, sucikan kami Tuhan. Supaya doa kami tidak terhalang oleh karena ada pemisah yaitu dosa kami. Kami percaya kalau kami mengakui dosa kami, Engkau akan mengampuni kami. Bahkan bukan hanya mengampuni, Engkau menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Ini kami di hadapan-Mu Bapa. Tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu Bapa. Kami akui semua dosa-dosa kami. Lepaskan kami Tuhan dari segala dosa-dosa dan keterikatan. Sucikan, kuduskan kami. Karena kami mau berdoa. Kami akan berdoa di sembarangan waktu, bahkan di tempat dimanapun Tuhan. Ketika kami teringat tentang doa yang belum dijawab, kami akan berdoa. Kami akan berseru kepadamu. Karena Engkau yang meminta kami untuk berseru. Dan Engkau akan menjawab doa seruan kami. Terpujilah Bapa di surga.
Terima kasih. Engkau telah menyucikan kami, menguduskan kami. Engkau telah melayakkan kami Bapa. Doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus. Kami bisa pandemi yang sedang terjadi ini Tuhan. Yang terus kami doakan setiap malam, setiap hari, setiap saat. Boleh Kau bekerja untuk menghentikan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para ahli yang sedang menyelidiki, meneliti vaksin corona ini. Biar Tuhan berikan kemampuan. Tuhan berikan kepintaran, keahlian kepada mereka sehingga boleh ditemukan vaksinnya. Kami rindu Tuhan Yesus Kristus untuk berfellowship tatap muka. Satu di antara lain kami sebagai tubuh Kristus di dalam gerejamu. Supaya kami bisa menikmati kasih yang daripada Engkau ketika kami berfellowship. Kami rindu untuk beribadah bersama-sama di ruangan ini. Dengarkan doa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh orang-orang yang kami kasihi. Tetangga kami, keluarga kami, sanak famili kami, sahabat kami. Tutup bungkus mereka semua Bapak dengan kuasa-Mu. Supaya dihindarkan dari segala virus corona itu Bapak. Bahkan Tuhan melepaskan, membuka tingkap langit untuk memberkati kami semua Bapak. Tuhan memberkati langkah-langkah kami. Tuhan mengurapi kami senantiasa hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar Tuhan, kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mengingatkan tentang karya agungmu Bapa. Di mana Engkau telah menyerahkan tubuhmu. Sehingga bilur-bilurmu Tuhan Yesus Kristus. Akibat cambukan, akibat pukulan. Oleh bilur-bilur itu Tuhan kami mengalami pemulihan. Kami mengalami kesembuhan. Ketika Engkau di kayu salib Kau biarkan darah-Mu tercurah. Supaya oleh penumpahan darah itu Tuhan. Pengampunan itu nyata di dalam kami. Kami akan sambut Tuhan roti dan anggur ini Bapa. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Angkat tangan, pegang roti di tangan kanan saudara. Bapa di dalam surga. Kami mengingat akan karya-Mu Bapa. Engkau mengatakan ketika Engkau memecah-pecahkan roti. Engkau mengatakan ini adalah tubuh. Engkau mengatakan supaya roti yang dipecah-pecahkan yang adalah tubuh-Mu untuk kami makan. Supaya kami mengingat tentang karya besar-Mu, karya agung-Mu. Dan kami percaya Tuhan, sakit penyakit kami disembuhkan. Kehidupan kami dipulihkan. Kehidupan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena persekutuan dengan tubuh-Mu. Di dalam berkat-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sambut tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Angkat anggur cawan ini. Tangan kanan saudara. Terima kasih Tuhan untuk darah yang telah Kau curahkan. Dan biarlah cawan berisi anggur ini Bapa adalah persekutuan darah-Mu. Biarlah kami akan mengingat tentang karya-Mu yang besar ini Bapa. Sampai Engkau datang kembali ke dalam kedua kali ini. Kami akan menikmati Tuhan persekutuan dengan darah-Mu. Darah-Mu yang menyucikan kami. Darah-Mu yang akan mengcover kami Bapa. Sehingga tidak ada kuasa sakit penyakit yang bisa menyentuh kami. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyentuh kami. Niat-niat orang jahat akan tunduk di hadapan orang-orang yang percaya kepada-Mu. Karena Engkau menggagalkan setiap orang jahat, niat-niat orang jahat. Terima kasih Bapa. Kami bersekutu dengan darah-Mu di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu. Hari ini kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami akan terus mengingat tentang karya-Mu. Dan kami akan memberitakan tentang perbuatan besar-Mu ini Bapa. Karena oleh pengorbanan-Mu Bapa, setiap orang yang percaya kepada-Mu beroleh keselamatan. Terima kasih untuk karya-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan.
buka hati, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.